bukan kalep. Bukan fabric. Kalep. Bos, nggak ini orang lama sih, bahannya kalep. Jadi, Ya kan dulu kan gue diceng-cengin terus kan karena mobil standar kan. Sekarang gue ngecek balik. asik. Mobil nyampe, begitu gue masuk dashboard, karena kan gue nggak pernah masuk dashboard Kijang Kapsul lagi kayak gini kan. Yang gue inget nyokap gue, sedih gue gitu. Tetangga gue aja pakai beginian kagak asli. Anjir, versi. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan, ya kan? Seperti biasa, kali ini kita kedatangan tamu spesial dan juga kendaraannya yang spesial. Untuk episode kali ini saya ditemani oleh salah satu sahabat saya, Mas Komar. Sehat, Mar? Sehat, alhamdulillah. Ini gue appreciate sekali dengan Mas Komar karena kemarin kita baru ngobrol sama Mas Komar untuk kita undang itu di hari apa ya? Jumat? Oh, Rabu. Tapi kita ngobrol Jumat ya kemarin ya? Lupa gua. Jumat, bener. Gue inget tagihan doang. Ingat tagihan doang. Jadi Komar gue telepon, Mar bisa nggak Mar? Bisa. Gue siapin, gue pasang velg baru. Dan. Jadi ini teman-teman, ini pertama Mas Komar setelah fitting velg dan nyetel velg baru beberapa jam yang lalu. Iya. Betul ya? Bener. Khusus buat YouTube-nya di Elite Indonesia. Wah, terima kasih banyak loh Mas Komar sudah begitu luar biasa ya persiapannya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Elite Indonesia seperti yang gue pakai dan Mas Komar pakai nih, lagi ada artikel terbaru seperti yang dua baju yang kita pakai nih, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Dan juga yang mau dapetin lucky draw Honda JSG K5 yang kita launching di Elite Showcase 2005 kemarin, silakan aja kalian belanja ke 4 sponsor utama kita, yaitu Penta Prima Pen, Atom SKC Film, BF Goodrich Indonesia, dan juga Broom. Jadi kalian gampang banget, cuma tinggal belanja di 4 sponsor kita tersebut, langsung dapetin kupon lucky draw sesuai dengan pembelanjaan kalian, yang jadi kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Honda Jazz G5 yang sudah kita modifikasi. Itu tanpa berlama-lama nih, kalau gua ngelihat ini sih seperti mobil yang saya lihat zaman 2000-an dulu yang luar biasa sih setelannya. Tapi menariknya nih, karena Mas Komar ini zaman dulu juga main Kijang. Sebelum kita flashback ke ceritanya Mas Komar, kita tanya dulu deh, Mar, ini Toyota Kijang tipe apa dan tahun berapa? Ini tipe SGX. Oke. Tahun 97. Oke. Matic. Gila. Matic, karena Maticnya jarang ya Mar ya? Maticnya jarang. Shortnya juga jarang sebenarnya, tapi kalau dikombinasi lebih jarang. Oh iya. Jadi shortnya jarang, Maticnya jarang. Kalau dikombinasi makin jarang dua-duanya. Gila. Mar, bedanya Kijang short, berarti kan SGX itu short grand extra, betul? Short grand extra, benar. Betul ya? Benar. Kalau LGX sih long grand extra. Iya. Bedanya apa Mar? Selain apa wheelbase-nya bener jauh atau gimana? Cuma wheelbase aja sih. Cuma wheelbase sama doang. harga waktu itu kan. Ini kan dulu meledak juga kan. Mobil yang ini. Yang shortnya atau yang L-nya? Kijang baru lah, 97. Oke. Iya. Karena inden. Transisinya lumayan jauh dari versi yang sebelumnya ya. Nah. Dulu kan hitungannya mobil mewah kan belum ada Alphard ya. Betul, cuman ini doang kan. Betul. Nah ini kan meledak juga nih di pasaran. Betul. Nah kalau lo sama short itu cuman wheelbase-nya doang. Oke. Yang beda, dia kan ada keluar 3 lagi kan. LX, LGX, LSX. Oh. Nah jadi dibedain 3. Oke. Ya, yang biasanya kalau LX atau SX itu biasanya buat operasional kantor nih. Oke. Nah kalau yang LSX sama SSX dia bedanya power window, central lock, konsol tengahnya dia nggak ada katup, habis itu AC-nya nggak double blower. Oke. Nah kalau yang balik lagi yang pertama lampunya cedok, yang LX sama LSX. Kalau iya. dia nggak fabric dalamnya. Itu yang paling bawah tuh. Sepertinya bantingan di bawahnya juga kurang enak tuh, yang LX sama SX beda sama yang start LSX sama SSX.
apalagi SGX sama LGX tuh udah beda. Nah, jadi LGX dan SGX ini adalah versi paling atasnya, Mas? Paling atas. Oke. Nah, waktu itu kan dulu juga Toyota ngeluarin tuh nggak langsung naik ke atas LGX atau SGX. Karena ada yang namanya LSX up. Gitu-gitu. Mungkin dia mau harganya nggak terlalu ini, dia mau nambah AC, jadi atau apa gitu. Nah, itu ada tuh up-nya AC tuh. belakang doang, depan nggak usah. Iya. jadi belakang doang yang adem. Oh, tapi double blower dan single blower itu juga memang ada variannya ya, Mar? Jadi Varian. Pokoknya paling tinggi tuh SGX sama LGX baru double blower. Oh, LGX dan SGX ini apakah sudah memang double blower? LGX sama SGX udah pasti, ya? Udah pasti double blower. Dia ada Twitternya tuh di Dotrim. Oh iya, yang tadi gue lihat nih. Abis itu interiornya beda juga bahannya. Jadi setiap tipe nih beda-beda bahannya. Kalau yang LGX sama SGX, yang Grand ya, dia ada headrest di jok tengah. Oke. Di jok tengah. Kalau LSX dia nggak ada. Langsung aja flat langsung. gitu. Kalau LX sama SX itu dia kulitnya kulit biasa ya, bukan kalep, bukan fabric, kalep. Bos, nggak nih, ini orang lama sih, bahannya kalep. Jadi kalian browsing aja bahan jok kalep tuh kayak gimana ya. Jadi gue juga Oscar. Bukan ikan tapi itu bahan jok Oscar. Kalep anjir. Nah, iya. Itu kalau LX sama SX jok belakangnya tetap madepnya kayak SGX, kayak short, tapi yang LX nih tipe paling bawah. Kalau nggak salah ya, yang LX itu madep jadi agak panjang tapi madepnya dengkul ketemu dengkul. Oh gini? Iya, itu LX, yang LX ya, yang long. Oh. Jadi nggak ngadep ke depan, mobil paling bawah. Ke samping. Iya, ke samping. Jadi ngobrol lebih enak kali ya. Jadi deket gitu, lebih akrab jadinya ya. Lebih akrab. Kayak jok belakang. Nah ini tapi memang si SGX ini memang joknya sampai belakang ya, Mar ya. Jok belakang bisa dilipat ya. Bisa dilipat, gitu. Iya. Nah. Tapi Kijang ini memang yang paling meledak memang ini karena itu dari Kijang yang kita bisa definisi Kijang kotak jauh, Mar. Yeah. Ini kan Kijang kapsul pertama berarti, Mar. Bener. Iya, Kijang kapsul pertama ya. Jadi saat itu kan ya Kijang itu terkenal dengan modelnya kotak-kotak. Abis itu langsung lah keluarlah ini Kijang kapsul yang beda bentuknya jauh, terlihat jauh lebih mewah dibanding generasi sebelumnya. Yang dimana Kijang itu memang dari dulu pun sangat amat laku di Indonesia gitu. Bener. Mobil nasional tuh menurut gua nih selain Timor ya ini. Iya ini. Ini adalah mobil nasional. Dulu gitu. Kan harganya kalau nggak salah 30-an juga. Kalau nggak salah yang ini ya. Kalau nggak salah waktu itu. Pada saat itu kan dulu bokap gue bingung beli apa ya, Timor atau ini. Akhirnya pilih ini. Karena mobil keluarga Indonesia. Iya, keluarga Indonesia ini. Iya nggak sih, mobil keluarga Indonesia ya definisi adalah si Toyota Kijang ini. Iya, benar. Makanya sampai sekarang setiap Toyota ngeluarin Kijang pasti laku. Pasti laku. Coba kalau Innova lo ganti namanya bukan itu, pasti nggak laku. Bukan Kijang. Iya, pasti nggak ada yang bela-bela Kijang, pasti nggak laku. Harus ada Kijangnya dulu baru laku. Karena banyak yang die hard fans tentang Kijang. Iya. Salah satunya lo. Iya kan? Nah, sebelum kita bahas mobil ini, Mar. Lo kan sebenarnya sudah main Kijang, pertama kali main Kijang tahun berapa? Tahun 2022, 2023 lah ya. Enggak, yang sebelumnya? Sebelumnya itu di bawah tahun 2099 lah ya. Nah, lu 99 udah main Kijang. Dulu main Kijangnya setelannya kayak gimana, Mar? Ya biasa, pakai velg. Ya pasti, kalau nggak pakai velg akhirnya kan jadi gelandangan mobilnya di bawah. Pakai velgnya kan Mercy. Dulu ada Mercy, sebelum Mercy kan ada Maestro juga tuh, sama Galen VR tuh, yang jadi tren pada saat itu tuh VR velg itu, abis itu velg Maestro, abis soknya pakai hijet, cuman store torsi aja, sama belakang di press doang. Itu di bawah tahun 2000. Dalamannya kan belum kelihatan kulit tuh pada saat itu, masih ada begitu-gitu. Jok juga kalau yang Recaro sih top banget dah. Iya udah. Ya kan, kalau lo pakai Recaro sih top banget. Rata-rata nggak pakai Recaro. Nah, lo berhenti main Kijang dari tahun 90-an itu berhenti tahun berapa?
ke tahun 2000-an lah ya kurang lebih. 2000 awal. Ya, habis itu gue pakai Baleno. Nah, habis itu masuk kuliah tuh kan 2002 ya. Nah, gue itu gue kan kuliah di Trisakti. 2002 itu ada kalau khusus kampus ekonomi kan tuh di Rawasari. Kalau nggak salah ya, di Rawasari cuman 2 semester. Nah, itu ada namanya temen gue namanya Eko. Itu dia pakai Kijang kapsul baru. Kijang pick up kapsul baru, velgnya 19 inci. Oh ya? Iya, itu anak-anak sih pasti tahu dia. Itu udah pasti tahu, pick up. Jadi pick up dia beli baru, velgnya 19 inci, ada radionya tuh di belakang tuh, berarti kan dia pakai TV kan kalau begini. Iya kan itu lu kalau itu harus kelihatan tuh antenanya karena menunjukkan kalau lu udah pakai TV. Habis itu stiker belakangnya Harley Davidson, Klub Indonesia, gitu. Emang anak Harley. Nah, sekarang. Itu kan lo berarti main saat si Mas Eko itu main Kijang, lu udah gak main Kijang? Enggak, biasanya gue kenalan tuh, karena kita baru masuk kampus kan. Habis siapa namanya Eko udah, wah Mas cakep banget mobil, oh iya. Dicuak ya, iya cuak sasis sudah potong, pantesan aja 19 bisa ceper pada saat itu. Akhirnya dari situlah dia ternyata kan Eko anak IKC kan, Indonesia Kijang Club. Nah dari situ gue mulai dari nol lagi main Kijang. Tahun 2022-2023. Oh, berarti lu ketemunya tahun 2000 berapa ya sama dia? 2023. Dia itu baru ketemu 2002, sorry. Nah, makanya gue bingung 2002 lu ketemu, abis itu baru lu main Kijang lagi 2002. Iya, gue bingung maka baru kemarin dong nih Komar. Lu ketemu 2002, abis itu baru lu main Kijang lagi. 2003. Nah, gitu. Dari 2003 itu kan lumayan lama, Mar. Sampai akhirnya lu mutusin buat main Kijang lagi. Iya kan? Dulu tuh kan masuk IKC. Yang pertama gue pakai tuh mobil bokap. Tipenya sama, short tapi warnanya sama kayak gini. Oke. Tapi SSX. Gitu. Setelannya? Setelan standar karena mobil bokap kan, mobil kantor. Ya kan? Udah tuh pakai. Gue lihat racun-racun kan makin cepet tuh kalau di klub ya kan. Nah pada saat itu IKC tuh pecah jadi TKC. Jadi dua ya. Nah itu awal-awal tuh. Jadi drop tuh IKC drop, TKCI beberapa mereka bikin tuh TKCI pada saat itu. Jadi begitu gue masuk IKC udah sepi. Salah satu teman gue itu siapa? Si Andre itu, temen lo juga. Dia juga udah stop tuh dari IKC. Nah, dia bikin klub lagi kan. Nah, pada saat itu tuh gue liat kok progres ke depannya agak berat nih karena kan udah kesortir di dulu kan trennya IKC habis IKC TKCI pada zaman lo kuliah kan ramai TKCI kan. Nah, gue salah satunya Risman itu satu angkatan juga sama gue. Jadi gue dulu masuk, habis itu Risman masuk. Nah, dari situ kan dia mobilnya hijau tuh kotak. Apa gue pakai kotak aja? Nah, baru tuh gue di situ start lagi. Setelah pakai karena ini mobil nggak bisa diapa-apain. Yang kedua, gue beli lagi SGX warna silver. Waktu itu sempet kontes di Untar 2003. Jangan sampai salah sebut lagi. 2003 di Untar tuh. Akhirnya gue pertama kali ketemu Dewa di situ. 2003 Untar. Kontes kampus. Iya, antar kampus. Itu udah pakai Kijang kotak, Mas. Kijang kapsul SGX warna silver, velgnya 19 kalau nggak salah. Dalemannya udah semi kulit dah. Iya, saat itu ya. Pada saat itu. Nah, habis itu udah selesai karena mobil nggak bisa diapa-apain lagi kan. Akhirnya gue minta bokap nih Kijang kotak. Ngapain sih? Ya gue pikir kan murah, mintanya gampang. Ternyata sulit ya kan. Akhirnya gue dapet, harganya 30 juta. Pada saat itu warna putih, 2 pintu ya. Depan 2, tengah kosong, belakang 3. Jadi bilangnya 3 pintu. Akhirnya gue beli. Dari situ tuh pelan-pelan nih. Ya kan dulu kan gue diceng-cengin terus kan karena mobil standar kan. Sekarang gue ngeceng balik. Asik. Nah itu baru yang lo bangun tuh. Baru pertama kali gue. Pintu safe. Ya pertama kali yang gue pasang sunroof. Dulu kan Nabila ya. Oh iya benar.
Pasang di mana? Pasang di Nabila. Iya, Nabila Sunroof. Gimana caranya dapat murah sunroof? Dulu 3 jutaan kalau nggak salah, 3 juta sampai 4 juta kan. Om, saya yang murah aja om, nggak usah dicat atasnya, dempul aja epoxy. Dapet ya kan, karena gue pikir kan nanti bakal ngecat lagi. Iya benar. Mobil gue kan jelek putih waktu itu, benar. pasang sunroof ya kan, begitu nongkrong. Kan di Paku Bono kan nongkrong depan nih, mau mobil keren kan, nah gue masuk dulu, lu mobil yang kagak ada sunroof, geser dulu dong belakang. Ya geser, kagak ngambek-ngambek, lu ngambek lu keluar, lu ngikut geng emak-emak, bener nggak? Iya anjing geng emak-emak. Kayak bu yang tiap bulan ngocokin arisan keluar, Iya, kan ini kagak mentingin mobil. Gue bilang lu geser belakang, anjing Komar kata dia gitu. Udah tuh set, geser. Gue beli lagi velg, Brabus monoblok 6. Nah, asal muasal gue main velg tuh dari situ. Karena gue salah beli velg waktu itu pas gue beli Baleno kan, ternyata kan velgnya lokal kan, dijual kan bangke ya. Iya. Aduh itu nyesek banget kan, belinya berapa, akhirnya gue main ke Pondok Cabe, dulu masih ada tuh velg-velg gitu, Pondok Cabe, Tanah Abang. Iya. Gue dapet tuker tambah, cuma nambah 1.000 apa gope. Ya kan, orang ngeliat pakai kijang putih gini, kagak ada duit nih, ya kan. Akhirnya gue dapet, dulu sama ban, udah nabung dulu cuman bubut 1,2 kijang. Kalau yang sedan 800.000, inget gak lo? Oh iya. Ya kan, Iya. kalau lo inget ya. Nah akhirnya gue masang nih. Jadi gue nggak pakai kaleng, bubut langsung Brabus monoblok 6. Sombong, karena emang zaman itu kalau nggak bubut pakai kaleng pakai Sportline. Pakai semua. SK tuh udah mahal. Udah mahal lah, pakai 800.000 ya kan. Yang penting bisa baut 5. Iya, makin lagi gue geser. Lu kalau bautnya 4 geser belakang, geser. Padahal mobil gue bentang-bentung. Yang penting udah baut 5 sunroof. Baut 5 sunroof, dalemannya ya. Jadi kalau anak-anak nebeng nih, kalau zamannya kuliah, sorry ya, boleh nggak patungan bensin? Pada mau. Daripada Mana mobilnya gede lagi jadi bensin daripada banyak. yang cewek-cewek pada nebeng, iya nanti gampang. Jadi pada patungan tuh bensin, drop, udah aman gue bilang, duitnya kan bisa gue pakai buat yang lain. Wah, Anjir pakai duitnya buat pakai yang lain. iya bukan maksud pakai gue buat bensin jadinya ya. buat modif mobil. Iya, Jadi pada saat itu kan spion juga ganti, muka depan ganti. Nah itu udah mulai cakep tuh. Nah dari situ kan duit kurang kan, aduh gimana nih minta sama bokap, ya udah velg gua ditawar, kok gue bilang enak nih bisa cuan nih. Nah dari situ tuh mulai progres jual velg. Nah itu buat gua ngecat. Karena waktu itu gue pernah ngecat di almarhum Tifaban ya kalau nggak salah, Bang Welly ya kan, ngecat pertama, wah kok warnanya agak-agak beda nih, merah agak pel ungu, pel biru, jadi ngeping gitu. Anjir, anak-anak bilang, "Par, mobil lu kok kayak kagak mandi sih?" Anjir. Jadi agak ungu-ungu, merah-merah gitu kan. Dulu kan sempet tren apa, Fast Furious ya, anjing malu gue. Akhirnya gue dapet sponsor dari situ. Mar, ke gue aja deh, lu beliin bahan. Nah, pertama langsung ngecat itu warna merah candy. Ya. Base piece hacker. Ya. Gue ngecat tuh, udah begitu ngecat jadi cakep. Gue cuma Karena beli saat oli itu doang. Candy lagi hype-hypenya ya Mar ya. Nah dulu yang Ya. yang bener-bener candy, Ya. si Andi Dio. Iya. Wah, yang passionnya. passionnya, Iya. ya. Kan dia satu kampus sama gue. Dia udah pakai 206, gue masih pakai kijang otak. Itu lu merah Candy berarti saat itu tuh ya. Dia ngecat di GR, kalau gue Ya. kan di CS Auto waktu itu. Cuman udah pada kemana ya, gue juga bingung. Nah itu gue sponsor, udah Mar, kita amplas aja, lu beliin bahan bakunya. Gue beliin, gue belanja waktu itu. Udah dapet tuh merah Candy, cakep. Karena sebelum-sebelumnya kan udah di safe door. Ya udah di safe door, udah Aja. gak ada handle, Iya. Komar. Merah Candy lempeng kijangnya ya kan, gak ada handle. Nah itu mulai udah start naik deck, interior udah semi kulit, ya kan dulu. Nah gue kan juga dulu dagang semi kulit dari situ awalnya. Oh, jadi memang mobil yang lo pakai buat lo nih bisa nih gini nih Iya. buat dagang gitu. Iya. Pak. Berarti lo terakhir kijang lo akhirnya lo jual, lo berhenti main kijang tahun berapa Mas? Gue lulus tuh 2007 2008. Habis itu gue bawa ke kantor kan, kok karena gue mungkin waktu itu biasa kan kalau kita kuliah kan pakai mobil ya, kok jadi di sini gue jadi kagak enak nih di kantor. Iya. Akhirnya gue
ngumpet-ngumpet nih, akhirnya ketahuan juga sama bos gue kan, lu bawa mobil kan, itu gue jadi nggak enak, akhirnya gue stop lah, gue pikir udahlah gue jual aja, akhirnya gue jual. 2008. Nah, gue jual. Ini mobil si Kijang SGX ini lu dapat tahun berapa? 2 tahun, sekarang 2025, 2024 gue dapet. 2024. Pas lebaran, sebelum lebaran, pas puasa. Oke. Apa yang bikin lo tertarik buat main Kijang lagi? Karena setiap, ini balik lagi teman-teman ya, untuk ngebahas Kijang nih. Ini Kijang menurut gue nih mobil spesial yang buat orang yang udah pernah pakai. Jadi setiap gue nanya orang yang udah main Kijang, yang sekarang belum punya Kijang nih, ngeliat anak punya Kijang, gue jadi pengen main Kijang, juga main Kijang. Apa sih Mar yang bikin lo tertarik lagi buat main Kijang? Sebenarnya awalnya gue nggak begitu tertarik buat mobil kapsul ini ya, karena kan gue udah beberapa mobil kan udah gue modif ya kan. Kok gue jadi pengen balik lagi gue waktu kuliah nih. Akhirnya gue beli Kijang kotak seperti itu dari Om Oli. Oke. Nah gue beli. Pas gitu gue beli, Om Oli, gue udah beli mobil nih. Masa gue kagak dapet velg Dekra? Nggak dijual Om Omar. Kan lu punya 2 set. Dapet lah itu velg Dekra. 2 minggu kemudian ditelepon. Om Omar. Masih pakai kotak nih? Masih pakai kotak, tapi kotaknya kagak gue apa-apain. Aduh gue males banget ya kayaknya. Iya kan? Kayaknya perjalanan gue jauh banget. Iya. Ya kan? Belum lagi ini. Udah, tapi udah gue lupain aja lah. Gue pikir gitu kan. Itu tahun? 2024 okay. Awal mungkin ya. 2023 lah waktu itu. Gue udah malas banget. Sebenarnya mau niat, cuman gue beli part-partnya aja, bumper depan gue beli. Kotak tuh? Kotak, udah belanja dikit-dikit pelan-pelan. Gue belum mood, gue belanjain lampu. Habis itu karena ini kan bekas dem-deman, AC-nya kan tambahan. Gue beliin lagi AC gitu kan. Tapi Dekra udah dapet nih. Wah ini cakep. Karena waktu itu Risman pernah pasang di Dekra kan, di Kijangnya. Cakep tuh, udah gue pikir cakep nih kalau ambles begini nih kan. Akhirnya tuh mobil kagak kepake, gue simpen di dalam tuh, udah kagak kepake lagi. Akhirnya kalah sama mobil yang akhirnya gue belanja mobil apa lagi gitu kan. Iya, nggak kepake lah mobil itu. Pokoknya nggak kepake. Akhirnya ketemu Andre. Kan biasa kan gue main sama Firman, tiba-tiba Andre, kita ngumpul bertiga, kita di Suddenly meet up kalau nggak salah, ngobrol, Mar, kenapa sih nggak beli Kijang aja pas kita lagi makan tuh abis acara itu, Kijang ini aja lah, kapsul aja kan enak gitu, yang Matic aja, jadi dibawa keluarga nggak malu-maluin lah. Maksud gue bukan malu-maluin tuh bukan geng ini ya. Maksud gue nggak ribet lah gitu. Jadi lu mau pakai kemana-mana nggak, kan kalau Kijang kotak kan kayaknya lu sendiri aja yang punya ya kan. Kehidupan lu sendiri gitu kan. Iya. Dengan yang lo maunya kayak Risman gitu gitu. Oh ya udah Andre, nanti gampang lah. Gitu, lambat laun kita ketemu lagi nih, nyekokin lagi. Iya, dia udah pakai soalnya. Dia udah pakai, nggak ada temennya kali. Iya benar. Nah, ya kan temen gue udah Mercy semua nih ya kan. Udah yang lain-lain akhirnya si Firman yang kena. Iman dulu yang kena, emang gampang dia. Emang Andre mulutnya berbisa emang. Dia telepon gue, Mar, si Firman udah beli Kijang kapsul Krista. Dia nggak cerita sama lu. Anjing, gue bilang, ini kan orang kadang-kadang diem ya, kagak ngomong-ngomong, tiba-tiba gue dijempret aja. Wah, gue telepon, lu beli, iya gue udah beli. Udah, akhirnya gue putusin, udah, gue cari Kijang kapsul pick up. Oke, kenapa pick up, Mark? Karena gue pengen banget pick up dari zaman dulu. Bukan karena Mas Eko ya. Gue pengen banget pick up, nggak kotak, nggak pick up. Nggak kotak, nggak kapsul? Nggak kapsul, nggak kotak. Nggak kotak, nggak pick up. Berarti gimana tuh bentuknya tuh? Nggak kotak, nggak pick up. Bingung jadinya. Makanya jadi kapsul ya, karena nggak kotak, nggak pick up, bener. Nah, udah tuh. Anak-anak nahan. Udah ngapain sih lu beli ini? Ya begitu lagi, udahlah yang benar aja bisa dibawa keluarga gitu. Ya udah akhirnya gue nyari tuh pick up. Anjir, pick up kan bekas dem-deman gitu-gitu ya, bodi melintir gitu. Udah dah, kata Andre, lu jual aja dulu tuh yang kotak lu, kan kagak kepake ini. Ya Andre, tapi kan mobil masih bahan banget, gue bilang gitu kan.
Udah deh gue bilang, gue cek dulu deh yang pick up kapsul. Ternyata nggak dapet nih, nggak dapet kok. Mereka udah pada dapet kan? Anjir, gue bilang gini, gue pernah naksir dulu beberapa bulan sebelumnya ya, pas gue mau beli Kijang kotak, menurut gue salah beli. SGX Matic 97. Gue tanya sama temen gue, Mas mobilnya udah laku? Mobilnya masih ada? Baru aja laku, jadi hitungannya cuma 1 hari. SGX Matic 97 warna biru di Cirebon mobilnya. Wah cakep banget. Nah di situ gue bilang sama kapsul. Sama kayak gini. Gini, bukan bak. Bukan bak, kayak gini. Ya. Jadi gue rewind lagi nih. Oh gue waktu itu pernah naksir mobil kayak gini. Gue ngomong sama Parmin, Bang, gue kalau misalnya ada SGX Matic sekarang, warnanya, pokoknya SGX Matic mukanya harus 97, gue nggak mau yang lain. Karena dulu kan story gue selama gue punya Kijang nggak pernah ganti muka. Iya. Jadi kayak gitu aja. Kayak gitu aja mukanya. Jadi gue mau rewind aja. Abis itu gue ngomong gitu, nggak lama kemudian ada tuh di grup jual beli mobil. Tang. SGX 97. Harganya 55. Ini mobilnya? Iya, ini mobilnya. Gue ditelepon, Mas, ini mah udah murah harganya. Orang sama Grand Extra aja mahalan Grand Extra. Anjing gue bilang. Mas udah dapat kapsul, enak lagi kata bilang. Sama Andre Tasik kalau nggak salah. Udah gue langsung telepon, Dre, ini Mas Andre ini bener mobilnya enak. Wah enak. Udah gue bilang dikeluarin nih dari gudang. Ternyata nih mobil di gudang lama. Oke. Jadi dulu katanya punya orang kaya dulu di pabrik, dia punya pabrik. Jadi punya mobil 3 nih, Starlet 91, Kijang tahun 2000 diesel, sama mobil ini yang mobil pertama. Gua nggak tahu mobil pertama atau apa. Dikeluarin nih mobil. Yang paling demek mobil ini. Paling demek. Karena kan kalau Kijang diesel kan masih kepake mungkin ya. Kalau yang Starlet kan beda spek sendiri kan. Inilah yang ditaro di depan, dikeluarin. Gue udah bilang, Mas jangan dicuci ya, karena gue tahu cat ori. Kalau diguyur dipoles cakep banget. Demek nih, udah Mas, gue bilang. Udah deal harga, udah biasa. Parmin, udah Bang, kita bayar aja, gue temenin. Ya udah, gue bayar kan. Di Jakarta? Iya, di Tasik biasa kan tuh bocah bertiga ya kan. Iya. Kalau udah selesai, di dramanya penuh ini. Wah ini gimana ya Bang? Apa kita naik kereta aja? Gue bilang, lu katanya pada mau nganterin gua aja. Kenal lagi gua bangke. Anjir, dramanya kan banyak banget. Udah deh, akhirnya udah ribet banget. Udah towing dah. Akhirnya towing gua. Daripada kenapa-napa juga. Pertama mau nemenin, emang manis-manis dulu. Udah dibayar, lu naik kereta aja dah, kesana dah. Iya, gue temenin, kan jadi ribet ya. Aduh anjir, gue bilang gitu kan. Abis itu, nih si Andre bisa nggak? Firman bisa nggak? Anjir, gue bilang, udah. Orangnya bilang, mas cepetan mas, soalnya mobil jangan lama-lama ya kan. Udah, akhirnya gue towing akhirnya. Towing lah, nyampe. Keadaan standar, Man. Standar dadar, peleknya kancut, bolong-bolong, segitiga bolong-bolong. Kancut bolong-bolong. Ternyata itu velg rangga kan sebenarnya. Emang ada tipe SGX, velgnya velg rangga. Nah, begitu dateng, ya udah, kan gue minta izin juga. Ini masalah Kijang, bukan mobil yang lain. Agak-agak unik ya menurut gue. Kijang kapsul. Orang sebelumnya banyak kan main kotak kan. Minta izinnya ini agak ribet nih. Gue bilang, Parmin udah beli nih, Andre udah beli. Gue beli ya, gitu. Udah akhirnya beli. Minta izinnya gitu anjir, gue udah beli. Ngapain lu itu temen lo? Ya, kan gituin kalau gue mah. Buat dagang. Sih buat dagang ya. Buat dagang. Ya kan pakai jual, ya kan udah. ACC berangkat towing. Begitu gue nyampe pagi, gue lihat sedih gue. Kenapa gue beli gitu enggak? Bukan. Karena mobil ini kan panjang banget perjalanan gue sama keluarga gue di sini. Yang nggak ada di keluarga gue tuh nyokap. Nyokap paling suka banget naik mobil Kijang ini. Sampai gue modalin mobil tuh tanpa sepengetahuan bokap gue ya. Jadi gue buka nih karena bokap gue nyokap gue udah nggak ada, dia yang nambahin. Nah, ya kan, udah mama tambahin, diam aja ya. Buat beli Kijang. Pokoknya modif apa-apa mama tambahin. Jangan bilang-bilang apa-apa gitu tuh. Jadi begitu gue mobil nyampe, begitu gue masuk dashboard, karena kan gue nggak pernah masuk dashboard Kijang kapsul lagi kayak gini kan. Yang gue inget nyokap gue, sedih gue gitu. Habis itu gue telepon adek gue kan, lu kesini dong.
Tapi lama tuh, begitu berapa dekade baru tuh adik gue nongol. Berapa dekade? Gila lama banget. Begitu dia masuk, anjing dia bilang gitu. Ingat nyokap gue, gitu. Udah selesai nih, mulai lagi Andre dan Parmin. Mar, ketemu dong di Pondok Indah nih. Ya udah gue ketemu, mobil baru nyampe kan, bulunya dalamnya bulu anjing semua. Karena mungkin dulu suka anjing, makanya di dalamnya dikasih karpet dasar tuh. Iya. Ya kan, set dateng ke Pondok Indah Mall 2. Dateng kan, nih bang mobilnya kayak kongkok lontong BSD, anjing gue bilang. Iya. Bangke, ini mobil bener kagak? Bener. Wah tadi gue bilang ada bulu anjing. Kan tadi lu bilang ada bulu anjing, kagak, udah bersih. Gue bilang, ada masih banyak di dalam. Kalau kagak kan mereka kagak mau naik ya, bangke waktu Parmin emang. Udah Andre naik, Firman naik, ya kan, Cua naik di depan. Ini bener bang, mobil bener, udah aman, set, naik mogok lagi. Bikin malu aja. Starter lagi, naik lagi, akhirnya sampai tuh ke parkirannya mereka tuh, mobil udah ganteng-ganteng banget lagi, udah pakai monoblok 3 semua one piece. Set, udah layu gue langsung sampai situ. Kayak yang kongkoh BSD lontong. Tapi dari situ lo baru akhirnya mau, kan kemarin kijang kotak lo bisa dibilang nggak kepake nih. Nggak kepake. Tapi kalau ini kenapa lo yakin bakalan kepake selain ada memori dari nyokap? Enak banget mobilnya, enak banget. Gue bingung ya, gue bingung asli. Ini mobil emang enak banget. Kenapa sih orang pada beli Avanza? Sorry ya, bukannya gue menjelek-jelekan ya. Gue juga waktu itu jual ini beli Avanza. Ternyata enak banget. Karena ada sasis kali ya. Jadi tuh begitu posisi anjir, matic, gas rem, AC dingin, di bawah nggak limbung, wah enak banget. Makanya itu bocah pada nyerocos saya, masukin bengkel, gue bilang tenang dulu. Pelek gue banyak 4114, gue pasang dulu sampai laku-laku satu-satu. Sampai laku satu-satu, anjir lama juga berarti ya? Cepet. Malah cepet? Cepet. Gue pasang Comperelli laku, gue pasang RCT2 yang kagak laku-laku. Pasang laku? Laku, spacernya kan tebal banget. Iya bener. Dia kasih pinjam sama si Kanda, udah deh lo pakai aja dulu spacernya. Gue pakai, baru laku. Udah dari situ kagak ada napas sudah. Dateng, Mar, kalau lo kagak mau, kalau lo nggak mau bubut, kata Andre, gue kasih pinjam aja nih 10 hole. Anjing gengsi dong gue, masa dikasih pinjem? Iya. Ya udah, besok gue bubut, pakai Dekra. Berarti mobil masih demek tuh? Masih demek. Pakai Dekra? Pakai Dekra. Tapi gue potong dulu ya. Sebelum mobil masuk, gue udah beli Brabus monoblok ini. Oh sebelum mobil ini nyampe? Sebelum masuk belum masuk pendek, gue masih bawa tempat, gue udah beli Brabus ini. Gue bisa beli ya pada saat yang gue bilang itu, pas elit tahun kemarin ya, lo lagi sibuk-sibuknya ngechat sama Kajet yang Twin Camp. 2024. Nah itu gue bisa beli Brabus ini. Dari siapa? Uangnya Mas Vino, Platinum. Ya, jadi Platinum ada urusan deal sama dia nih, jual motor, tuker pelek. Gue jual MSX gue, duitnya gue pakai buat ini. Gitu. Berarti dari ini lo mulai ngebangun ini mobil akhir tahun berapa, Mar? 2024 start. 2024? Start 2024. Yang pertama lo lakuin apaan? Kaki-kaki. Lo apain aja? Masuk, shock sasis, naik deck, depan, rubah konstruksi. Jadi rubah pakai apa, Mar? Ya posisi ya seperti anak-anak itu dah. Dicoak ya, diapain tuh depannya, ya kan? Yang ngerti kan saudaraku, Andre. Iya benar. Ini potong. Andre, tolong Andre. Ya ini potong gitu. Aduh gue males dah. Gue bilang gue ngolong-ngolong gitu dah. Yang penting gue tahu nih, begini aja. Ya kan? Nyampe, ternyata short sama long beda. Apa yang beda? Konstruksi sasis. Iya, kagak sama. Anjir, gue pakai katana akhirnya belakang. Yang lain masih pakai shock ori bawaannya dia. Belakang shock katana? Shock katana. Gue nambah lagi tuh, gue ingat banget tuh. Karena nggak nguber pendeknya. Ayo duduk gitu kan. Pakai shock katana ini beda nih, short. Gitu. Nah,
ngomongin masalah kaki, Mar. Lu kan tadi ngomong kalau Kijang ini tuh bantingan enak banget, segala macam, nggak limbung. Setelah lu merubah konstruksi kaki-kaki yang ada di mobil ini, yang dimana lu belakangnya pakai katana segala macam, rasanya gimana, Mar? Setelah lu rubah jadi pendek? Enak, nyaman. Kan gue sebelum beli Kijang gue ngates dulu tuh punya Parmin. Enak. Punya Andre gue tes. Wah anjir enak banget nih gue bilang. Dulu mau begini-gini coy kita. Ya kan, set gitu. Tapi kan kalau bawah nggak mungkin, pasti kena serok. Mentok sasis kan. Gue bilang enak, ya udah. Mau gue, kalau nggak mah gue angkat tangan gue. Asli, kalau ya kita zaman udah tua, gila masih pakai brek, mobil miring lagi, sak, gitu kan. Pasti itu dak gitu kan, orang pada nengok. Kan itu yang dicari. Ya dulu, zaman kuliah gila pede banget, krek. Itu yang dicari pasti orang, pendek kan. Pendek gitu. nih, anjir bukan mobil bapak nih, ya kan? Bukan mobil bapak. Bukan mobil bapak, tapi itu benar. Jadi gini, gue waktu itu lagi nongkrong di Al-Azhar, ada Escudo, Mar. Odyssey lagi baru-barunya, Mar. Datang ke Al-Azhar, seret tuh, ulang. Ada bapak-bapak di samping gua, kayaknya habis sholat di Al-Azhar. Jadi gua lagi nongkrong situ, di nasi goreng, bapak-bapak habis sholat, keluar dari masjid, makan lah. Ngeliat itu mobil, dia cuma ngomong gini doang, ya itu anak tuh mobil bapaknya dirusak-rusakin. karena memang zaman dulu kayak gitu ya, Mar ya. Sama aja kayak sedan apa tuh yang gede tuh, yang pendek banget, wah brak, yang ngebut, melintir, yang serak. Apa tuh yang mobil gede yang chamber ya gue selalu mikir anjing gue dulu begitu, gue nggak berani komplain, gue nggak berani komen. Dulu kan kita begitu, cuman mobilnya cakepan dia, kita dulu zamannya udah berubah. Ya kan udah tuh kenapa gue pakai Brabus, karena gue dulu pakainya Brabus. Iya, saat lo kayak ini pakai monoblock 3. Pakai monoblock 3, waktu itu belinya di OOK. Almarhum ya kalau nggak salah ya. Gua nggak tahu deh tuh. Yang gue inget sih di sana gue nungguin ban Beler, beli ban itu mau maghrib. Gue bilang Ler buruan. Banyak gua nyamuk. Bilang, kalau nggak kita dapat ban, akhirnya kita demam berdarah doang di sini. Banyak banget nyamuk. Karena banyak banget tumpukan ban bekas gitu yang isinya nyamuk. Jadi kalau udah mulai maghrib, ayo Ler, pulang Ler. Ini kita nggak dapat ban, akhirnya demam berdarah doang nih berdua. Gue bilang nyamuk banyak banget sih. Nah itu velg gue tahu bekas punya Peter Jacobson. Kenapa punya Peter? Peter kan dulu suka aneh-aneh ya. Jadi ini velg nih, lipsnya di belakang. Mukanya di belakang. Dibalik velgnya. Jadi dipapas. Jadi begitu gue balik agak mapas dikit. Itu kan baut ya. Jadi dia geser gitu, diratain. Udah. Makanya gue pengen reuni lagi nih. Gue mau pakai Brabus. Jadi kenapa gue pilih kapsul? Karena ini dulu belum pernah gue apa-apain zamannya gue pakai kapsul, karena mobil masih mobil keluarga. Nah Brabus itu impian gue tuangin lagi di sini, makanya gue ngotot banget beli Brabus. Nah ini Brabus monoblock 3 3-piece speknya berapa, Mas? Speknya spek happy 8 plus 8,5. 8,5. Sebenarnya spek mobil Mercy Baby Benz ya. 190 ya. Ya kalau gue lihat sih mereka jarang depannya yang colong-colong. Jadi dia lipsnya beda depannya. 8,5. Ya. Bannya berapa yang depan belakang, Mar? Apa? Bannya 205/40. Belakang? Sama. Oh rata 205/40. Iya, gue nggak pernah gue bedain. 205/40. Karena bedanya cuma setengah ya. Bedanya beda setengah. Ban si Cileng juga nih nyemir ya. Iya. Udah berkali-kali sama dari tadi. Berkali-kali. Foto kurang sat baru nih basah banget kayak dijilat jin. Karena Andre bilang jangan lupa bawa semir. Siap. Itu temen gue yang satu itu kemarin telepon-teleponan sama gue. Andre ke Al-Azhar. Iya. Lu di mana, Wan? Di Bintaro. Iya. Dia lebih sebut Sandi. Lu di mana, Andre? Habis jemput Sandi nih. Iya, di mana? Di sektor 9. Ah, ya udah. Sandi nanya lah. Dre, masuk tol? Enggak dong. Gue udah tahu. Nanti semir ban gue. Allahu Akbar. Andre Purnomo. Masih tuh dia. Jadi dia kalau, Mar, gue enaknya lewat tol atau enggak ya? Emang kenapa, Andre? Soalnya kalau itu kepret belakang ke air. Nyiprat, jadi nggak lewat tol. Si bangke, gue udah bilang, Dre, macet. Karena gue di Bintaro nih, Dre macet, Dre. Oh macet ya? Tetep dijabanin macet temennya dibanding semir yang muncrat.
nyepret dong semir gua. Enggak, gua nggak lewat tol. Aduh, kocak dah. Tapi emang tuh orang antik sih. Memang dari dulu dia tuh tipikal yang OCD. Apa tuh? Iya. Oh iya, dia yang nggak ada yang bisa. Iya, dia tuh OCD banget lah, gitu-gitu. Jadi kalau misalnya ngomong, sampai setir gue udah mar gatel, copotin dah setir, bongkar gue. Kenapa? Setir ini Nardi, bongkar. Gue nggak pasang-pasang. Oh, dia yang bongkarin? Dia yang bongkarin. Si gatel emang, gatel tuh orang. Mar, tapi kan sebelum lu pakai ini, lu pakai Dekra. Iya, ya kan? Dekra. Kenapa lu ganti? Ya karena lu impian lu ya. Sebelumnya Dekra juga cakep sih sebenarnya. Itu di luar ekspektasi gue, jujur. Dekra itu karena kan punya Kijang kan. Gue mau pasang di Kijang jadi tetap aja mungkin ya gue cakepin dulu baru gue jual yang kotak kan. Karena Andre bilang gitu, ya udah. Dari kan gue nggak enak minjem harus beli ban lagi. Mendingan gue 18 udah gue beli ban aja kan. Bannya kan juga nggak begitu mahal kan kalau yang gini-gini kan. Cukup pakai itu aja. Cukup. Nggak ribet maksud gue pakai, gue beli, pasang ke Serinande, masuklah tuh Dekra. Belum kelihatan, masih tinggi mobilnya kan. Abis itu langsung bawa ke bengkel, gue padahal diam-diam nih, jam berapa ya? Kosong ya, maksud gue supaya nggak keposting dulu. Begitu gue nyampe sono, aman nih, gue tinggal. Kombe yang story anjir. Ada Kijang ada Kombe. Ya udah, akhirnya udah jadinya rame, udah akhirnya begitu selesai mendekin, balik lagi, fitment ulang lagi, baru tuh dari situ udah kagak ada napas. Geber terus sama anak-anak. Mar, tapi gini Mar, dengan zaman yang dari 2003 sampai 2025 nih Mar sekarang Mar. Iya dong, yang dimana terpaut udah lumayan lama nih. Kenapa tetap sama Brabus? Padahal kan sekarang kalau kita ngomongin masalah velg, udah berbagai macam velgnya. Dari mulai lo beli custom sendiri, dengan lo beli finishing sendiri, semua segala macam. Kenapa harus velg ini? Gue balik lagi, investasi. Betul. Investasi. Yang kedua, gue punya history. Yang ketiga, gue tuh orangnya, gue suka mobil gue biasa. Tapi orang kalau ngeliat velg, anjing Brabus. Anak Mercy aja belum tentu pakai. Asik, bener. Bener nggak? Iya. Jadi gue nggak mungkin ngecengin. Jadi kita ketemu aja di lampu merah kayak apa? Fast Furious-nya ya. Enggak gitu. Begitu liat. Gitu dong. Begitu liat kan, anjing Kijang pakai tripis. maaf ya anak. Bener. Anak Mercy belum tentu pakai. Ini anak Kijang yang dipakai di Kijang. Tetangga gue aja pakai beginian kagak asli. Anjir. Mercy coy. Gua pikir tetangga gue ginian kagak asli. Mercy lagi ya? Mercy lagi. Gua Kijang asli. Udah. Ya kan? Tapi nyari velg ini, Mar. Yang dimana kita tahu ya sama-sama. Karena ini velg udah nggak muda lagi. Nggak muda. Terus riskan. Betul. Riskan pecah. Retak segala macam. Jadi itu kalau velg ini terkenal dengan ya karena ringkih kali ya zaman. Udah sebenarnya nggak ringkih sih Mar, mungkin karena sudah produksi sudah lama kali ya. Tetap ada metal fatigue-nya semua segala macam gitu-gitunya. Lu nyari velg gini sesusah apa Mar? Pernis lagi aja. Ya biasa. Gue mau lihat dong. Lu tahu kan matanya dia kayak mata elang anjir, kayak kita punya utang ya kan? Set, sadis. Agak lama tuh ya Mar ya. Yang habis itu dia bautnya kan pakai baut itu tuh. Cek, coplok.